Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel seputar madrasah, membahas tentang informasi dan tutorial madrasah. Di video kali ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang muncul di beberapa komunitas dan juga di grup yang akan saya rangkum, kemudian saya jawab juga di platform ini terkait dengan MIS-GTK ya Bapak Ibu. Kita fokuskan ke MIS-GTK dulu karena banyak kebingungan sekali kemarin terkait dengan ajuan PPG yang di batch ketiga ini, mapel agama. Oke, yang pertama tidak bisa daftar karena terdapat bacaan belum verbal ijazah. Ini tak taruh di nomor 1. Kenapa? Karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan, kemudian ada juga yang kemudian tidak paham, kemudian membuatkan sebuah petunjuk, kemudian yang saya rasa itu malah menjerumuskan terlalu dalam, sehingga asal muasal yang semula itu permasalahannya harus cuma verbal, tapi kemudian langsung merubah semua biodata. Nah, ini kemudian yang harus dihati-hati oleh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perubahan atau informasi yang memang berubah, itu saya mohon dan juga saya sarankan itu jangan panik dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini by system ya, bisa sistem itu salah membaca ataupun gimana. Nah, ada juga yang memang harus mewajibkan itu berubah seperti itu. Contoh, kemarin itu saya mendapatkan pertanyaan ya dari salah seorang guru yang kasusnya sama, perubahan data kebagian verbal ijazah itu silang di menu ajuan PPG. Kemudian saya cek, ternyata sebenarnya ibu ini sudah bapak guru ini itu sudah linear, mulai dari ijazah S1-nya, mapel yang diampuhnya sampai di sertifikasi, tapi menu silangnya muncul, sehingga saya suruh untuk diamkan dulu, tak suruh ngecek pagi setelah subuh, dan ternyata berubah, sudah ajuan PPG-nya sudah disetujui, tapi ketika siang lagi itu berubah lagi menjadi silang lagi. Nah, ini juga salah satu faktor base system. Nah, itu jangan panik. Ini sudah saya tanyakan ke HD Kabupaten, katanya memang tunggu updatean saja kalau itu memang sudah benar. Jadi kalau nggak salah ya nggak usah. Nah, terus kemudian kalau yang salah, nah ini yang kalau memang benar-benar salah, kita lihat di suratnya itu ternyata jurusan kita itu salah dengan yang ada di verbal. Segera kita verbal. Contoh, kemarin juga saya dapat pengaduan, itu katanya di S1-nya kemarin pas verbal ijazah itu jurusannya teknologi pendidikan Bapak Ibu, tapi ketika di ijazahnya itu manajemen pendidikan. Nah, ini juga salah ya, itu harus dibenarkan. Contoh, ini kemarin saya rangkum ya gambarnya, ada yang saya screenshot. Nah, ini yang paling bawah sendiri itu banyak sekali Bapak Ibu sudah verbal ijazah program studi sesuai SE PPG. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan umum di kalangan Bapak Ibu. Nah, ini saran saya atau himbauan saya, jangan panik, tenang dan santai ya. Biar apa? Biar kalau memang Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu itu sudah paham alur dari MIS-GTK ini sendiri, tahu maksudnya, oh aku kalau ngerubah atau verbal ijazah itu di menu ini ya. Jangan sampai kalau Bapak itu minta gorobkan operator, terus kemudian operatornya itu yang digupuhi ya, atau yang diburu-burui. Ini jangan sampai ya. Kenapa? Karena ketika kita panik, terus kemudian operator juga terburu-buru, maka ini juga akan jatuh terlalu dalam ya. Bisa saja nanti yang dirubah bukan hanya ijazahnya, sampai di karirnya, sampai di riwayat pegawai dan lain-lain. Ini malah nanti yang malah menjerumuskan Bapak Ibu.
Nah, kalau ada permasalahan seperti itu, ada silang, silahkan lakukan verbal ijazah di bagian menu perubahan data kepegawaian, pilih verbal ijazah. Nah, kalau memang data Bapak Ibu guru ini salah, silahkan langsung di verbal saja Bapak Ibu. Contohnya, kalau misalnya S1-nya itu nggak linear, tapi Bapak Ibu itu memang merasa bahwasanya S1-nya itu linear, maka langsung di verbal ijazahnya itu tadi. Mapel agama seperti itu ya. Nah, ada memang beberapa mapel umum Bapak Ibu, tapi itu hanya di beberapa mapel atau kelas. Contohnya di guru kelas MI itu ada ekonomi kalau nggak salah saya baca kemarin itu, tapi nanti bisa Bapak Ibu baca lagi, kalau saya ada salah mohon dikoreksi. Terus pertanyaan yang kedua, nama kampus tidak ditemukan. Nah, ini saya jawab, silahkan pilih tidak ditemukan lalu ketik manual. Pastikan nama kampus memang benar-benar tidak ditemukan. Nah, ada dua hal ya Bapak Ibu. Jadi yang terkait dengan kampus ini, ada yang memang kampusnya itu tidak ditemukan dengan nama itu. Satu, mungkin karena sistemnya belum update. Yang kedua, atau memang kampus itu sudah berganti nama. Nah, ini pastikan dulu. Kalau memang ganti nama, itu bisa dicek ya, apakah nama terbarunya itu sudah keluar. Kalau memang sudah keluar, maka Bapak Ibu ketik secara manual nama kampus lamanya, karena di ijazahnya itu pakai nama kampus lama. Tapi saya rasa semuanya itu untuk ijazah yang sekarang itu sudah sesuai dengan nama kampusnya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, apakah yang belum pretest atau seleksi bisa ikut pendaftaran PPG? Bisa ya. Jadi untuk batch ketiga ini nggak perlu ikut pretest, itu langsung bisa mendaftar Bapak Ibu. Jadi langsung bisa. Karena di menu tadi yang di persyaratan ikut ajuan PPG itu juga tidak ada terkait dengan ikut pretest. Berbeda dengan batch 1 dan batch 2 kemarin, itu ada menunya Bapak Ibu. Seleksi sudah pernah ikut pretest, lulus dan belum, itu ada. Dan sekarang di batch 3 nggak ada, langsung silahkan ikuti saja. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah yang belum pretest atau seleksi bisa ikut pendaftaran PPG? Sama ya. Ini saya tulis kembali, maaf. Apakah yang sudah lulus pretest harus daftar lagi? Ya, harus daftar lagi. Jadi misalnya ini pertanyaan yang kemarin dari beberapa guru, saya ini sudah lulus pretest, terus kemudian di batch pertama kemarin itu nggak mengajukan atau belum ada menu majukan, tapi di batch ketiga ini ada menu ajuan. Apakah perlu diajukan? Ya, ajukan lagi. Semuanya diajukan ulang. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi terkait dengan materai. Apakah materai ditempel secara horizontal atau vertikal? Jawabannya jelas. Untuk materai ditempel secara horizontal ya Bapak Ibu, secara miring ya, sesuai dengan itunya. Jadi jangan berdiri, malah salah. Di mana bisa melihat daftar linear program studi S1 dengan mapel PPG? Ini lihat di link, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Bila nama kampus tidak ditemukan, bagaimana caranya? Nah, ini juga sama dengan yang ada di nomor 2 tadi, nama kampus tidak ditemukan. Terus juga menjawab bagaimana program studi juga ditemukan. Ini juga sama ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini merasa bahwasanya program studinya atau nama kampusnya itu tidak ditemukan, langsung pilih di menunya itu tadi, kemudian pilih tidak ditemukan. Nanti akan disuruh untuk ngetik manual Bapak Ibu. Nanti akan saya buatkan videonya juga lah terkait dengan ini, biar tidak kebingungan. Terus yang terakhir untuk linearitas ijazah batch ketiga, lihat di mana, ini juga sama dengan yang atasnya tadi. Untuk melihat linearitas dan juga persyaratannya itu bisa dilihat di di suratnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat di suratnya, S1-nya itu program apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk mapel apa itu bisa dilihat di surat edaran dan juga linearitasnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi mohon dicantumkan di kolom komentar, dan juga jangan lupa terus dukung channel ini agar bisa memberikan informasi-informasi dan juga tutorial yang baik kepada Bapak Ibu guru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.